Di materi ini melanjutkan di materi sebelumnya tentang pengenalan dasar Mac 21. Seperti yang dibagikan di video sebelumnya, bahwa untuk setelah kita menyiapkan data, langkah selanjutnya adalah kita membuat domain. Nanti setelah ini juga setelah domain kita akan mengenerate data input boundary-nya. Jadi yang pertama kita membuat domain di Mac 21. Nah, data dalam membuat domain Mac 21 yang dibutuhkan data utamanya adalah garis pantai dan data bathymetry. Jadi data garis pantai ini bisa berupa data garis pantainya, atau juga kalau ada sungai ya mungkin itu batas antara daratan dan badan sungainya. Datanya berupa format .xyz ya, bisa .xyz atau txt, tapi lebih mudah dengan mudah Mac 21 mengenali dengan ekstensi .xyz. Jadi x itu koordinat exting, y-nya itu koordinat exting, noting, dan kemudian z-nya itu untuk elevasi. Jadi ini z ini elevasinya. Ya, yang bagian z ini elevasi, ini noting, kemudian exting. Begitu juga dengan data bathymetry. Ada exting, noting, sama elevasi. Nah, data ini jika data ini kita berupa format dalam bentuk UTM, koordinat UTM. Jadi pakai sistem koordinat UTM, nanti disesuaikan, kita harus melihat ini di model domain kita di UTM berapa. Jadi nanti di input di Mac, dalam input datanya kita harus memperhatikan koordinat dan zona UTM dari domain model kita. Seperti itu. Selanjutnya kita akan coba gunakan data yang sudah ada untuk kita praktekkan ke dalam aplikasinya, ke dalam Mac 2. Yang kita buka software Mac 21, kemudian kita pilih new file, atau kita pakai file new seperti ini juga bisa, atau kita langsung new file ini. Kemudian untuk membuat bathymetry, membuat domainnya kita pakai mesh generator untuk membuat flexible mesh. Jadi kalau kita membuat domain flexible mesh, kita gunakan mesh generator ini. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kita harus mengecek domain kita terletak di zona UTM berapa, atau sistem koordinatnya menggunakan apa. Jadi ada, nanti kita bisa menggunakan sistem koordinat UTM atau longitude latitude. Nah, kita di sini menggunakan zona UTM 50S. Nah, setelah itu, setelah terbuka layarnya, kita masukkan, yang pertama kita harus masukkan adalah data garis pantainya tadi, line boundary. Kita import boundary, kemudian kita pilih. Nah, di sini UTM-nya sudah mengikuti data tadi 50S, kemudian gunakan XGNZ connectivity, kemudian add all vertices to one arch. Nah, oke. Ini sudah terimport masuk, jadi seperti ini. Satu garis, jadi satu garis ini namanya arch, yang di ujungnya ini namanya node, yang biru ini namanya node, kemudian yang merah-merah ini adalah vertex. Jadi dalam satu arch terdapat dua node, dan untuk vertexnya bisa banyak node, banyak vertex maksud saya. Jadi dua node dengan vertexnya bisa, terserah kita nanti settingnya seperti apa. Nah, seperti di studi kasus ini, ada sungai, jadi nanti di bagian sungai ini juga kita buat sebagai input boundary-nya. Jadi nanti kita dengan caranya seperti ini, kita zoom dulu. Nah, kita ubah
kita ubah vertis merah yang bagian sungai ini menjadi node. Convert, klik, kemudian convert vertis to node, atau kita klik kanan vertis to node seperti ini. Nah, di sini domain model kita sudah seluas ini. Nah, kita perlu agar dalam membuat meshing nanti rapi, kita harus rapikan jarak antara vertis-vertis ini. Nah, cara mengaturnya kita bisa select ini ya, select arts, kemudian klik kanan retribuce vertis. Nah, di sini ada dua pilihan, retribuce vertis atau set distance. Ini pengaplikasiannya seperti ini. Ini ada satu arts. Nah, untuk maksud kita kalau kita retribuce vertis dengan set as number vertis, jadi dalam satu garis ini ada 10 vertis. Jadi dalam satu arts terdapat 10 vertis seperti settingan kita ini. Settingan kita ini jumlah vertis dalam satu arts itu ada 10. Nah, namun kalau kita menggunakan distance ini jarak dari antar vertisnya nanti. Nah, jarak per titik merah ini 100 jarak vertisnya seperti setting kita tadi. Nah, kita coba gunakan jarak antar vertisnya 100 seperti ini. Nah, yang perlu diperhatikan biasanya akan terdapat ini ya, bentuk-bentuk yang berubah menyesuaikan dengan jumlah vertis yang ada. Nah, sehingga misal ada kondisi yang seperti ini, ada yang berbelok seperti ini, usahakan kita potong daerah tersebut menggunakan node. Jadi untuk kita pisah, ada node di sini biar tidak berubah nanti ketika kita retribuce vertis. Maksudnya tidak begitu berubah, mungkin akan berubah tapi tidak begitu signifikan, sehingga tidak merubah dari bentuk domain yang telah ada hasil survei kita. Kita ulangi lagi ya, kita retribuce vertisnya kita gunakan jaraknya, kita coba 50 dulu. Nah, lebih banyak vertis tentu akan lebih baik, namun akan berpengaruh pada proses runningnya nanti. Jadi bisa kita cara memilih banyak arts, banyak garis dalam satu sekali pilih itu bisa kita klik, kemudian sambil kita tekan Ctrl CTRL di keyboard. Jadi nanti kita bisa milih dengan banyak garis sekaligus. Nah, jika sudah rapi seperti ini, kita masukkan data bathymetry dengan data manage scatter data, kemudian add, kemudian kita masukkan data bathymetry-nya. Nah, jangan lupa coba dicek juga di convert from ini, kita pilih zona UTM yang menjadi domain model kita, sehingga karena kalau tidak, nanti jika ada kesalahan pemilihan zona UTM data itu tidak akan tampil di layar. Nah, selanjutnya adalah kita membuat batas domain di lautnya. Di lautnya ini seberapa jauh. Nah, jika dari sisi kanan sisi kiri jika ingin kita kurangi, kita bisa ubah node-nya agak lebih ke dalam sini. Jadi usahakan data domain kita itu nanti tidak berada di luar data yang kita miliki. Nanti karena bisa interpolasinya bisa berubah nanti kedalamannya. Jadi usahakan
usahakan data, jadi pakai ini ya, pakai drawouts, dimana kita membuat drawouts ini tidak boleh keluar dari data yang kita miliki. Nah, ini kelihatannya data di luar data yang kita miliki, namun sebenarnya ada data yang saya tambahkan di bawah sini, tidak terlihat. Kemudian kita reduce kita Nah, ini untuk kita menggeser vertis menggunakan move. Untuk menghapus ini, untuk gambar penghapus ini untuk menghapus vertisnya. Nah, selanjutnya adalah kita memberi kode untuk boundary model kita. Jadi di atas tadi untuk sungainya kita kasih di bagian properties, klik kanan, klik select art, kemudian kita propertiesnya kita kasih kode mulainya dari 2. Jadi 0 dan 1 tidak dapat dimasukkan. 0 itu untuk garis pantai. Jadi untuk line boundary itu 0. Jadi kita mulai dari 2 untuk sungainya, di 2 ini hulu sungai. Kemudian untuk di bagian muara, di batas lautnya kita berikan kode 3. Nah, kemudian kita bisa meshing, generate mesh, kemudian untuk sungai mungkin kita perlu mesh yang lebih kecil lagi, meshing yang lebih kecil. Nah, caranya adalah kita buat mesh secara lokal khusus untuk di bagian sungainya. Caranya kita buat batas dulu, kita buat batas, kita ubah vertisnya menjadi node, kemudian kita ubah seperti ini, kita ubah, kemudian kita masukkan insert polygon, kita select polygon. Nah, terpilih yang ini di bagian sungainya, kemudian kita pilih properties, triangular mesh-nya kita pakai local maximum mesh-nya, kita coba isi 1000. Nah, jadi kalau yang di luar tadi kita 37.000, yang di dalam sungai nanti maksimum elemennya 1000 meter persegi. Nah, terlihat jelas bedanya antara luasan meshing yang di dalam sungai dan di bagian luar. Nah, ini berfungsi ketika domain kita luas dan kita memodelkan dengan begitu luas, namun kita hanya perlu fokus di lokasi yang menjadi fokus kita. Jadi di lokasi yang kita fokuskan mendapatkan meshing yang lebih akurat, lebih kecil. Kemudian kita smooth dulu mesh-nya. Selanjutnya kita interpolate. Nah, kemudian kita export mesh, kemudian kita export mesh-nya di mesh domain ini. Oke, kita juga export di bagian DFSU.
Nah, nanti tujuannya kita ekspor untuk DFSU ini, nanti kita bisa mengekspor meshing kita ini, domain kita ini overlay ke Google Earth, ke DFSU ini, kemudian kita simpan. Coba kalau kita buka, kalau kita cek nanti, coba kita buka ya, kita buka. Kita buka dulu di bagian nah, ini domain model kita yang sudah jadi. Kita bisa tutup lagi, kemudian kita bisa simpan domain ini. Nah, selanjutnya bagaimana kita untuk mengekspor domain kita overlay dengan Google Earth. Kita bisa pakai Mac to Google Earth. Jadi ketika install Mac 21 biasanya langsung otomatis ada Mac to Google Earth. Dan kita new file, kita pilih yang DFSU ini ya. Jadi kita bisa yang file yang bisa gunakan DFS2 atau DFSU. Kita tadi sudah bikin file DFSU-nya, kita coba cek. Kita ubah type-nya DFSU. Nah, di bagian bawah ini, nah kita harus menyimpan file ini. File kita harus kita simpan sebelum kita ekspor. Kita export image and create KML file, kemudian nanti kita kalau sudah kita launch di Google Earth. Nah, seperti ini tampilan ketika kita overlay ke dalam Google Earth. Baik, selanjutnya kita nanti akan membuat bendera. Jadi seperti yang kita telah definisikan di bagian laut ini sudah open benderinya nanti berupa pasang surut. Kita coba tandai dulu bagian ini pasang surutnya. Oke, selanjutnya nanti kita akan membuat data pasang surutnya. Untuk membuat meshing sudah ini ya, sudah sampai di sini. Ini bagaimana membuat meshing domain dan kita ekspor ke Google Earth.